Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Gunawan dari kelas 75. Saya akan menceritakan tentang Nabi Musa. Pada masa itu Mesir diperintahkan oleh Firaun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu ketika Firaun bermimpi negeri Mesir terbakar, sebagian rakyat-rakyatnya mati. Yang tersisa hanyalah Bani Israel. Pahala ahli nujum mentakwilkan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Mendengar kabar berita, Firaun segera memerintahkan agar membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir pada masa itu. Pada masa itulah Nabi Musa dilahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa agar menghanyutkan anaknya yang masih bayi itu ke sungai Nil dengan menggunakan sebuah peti. Dengan kodrat Allah, peti itu ditemukan oleh istri Firaun yang sedang mandi di tepian sungai itu. Siti Asiyah, istri Firaun, sangat gembira dan menunjukkan Musa yang masih bayi itu kepada suaminya. Firaun yang curiga bahwa bayi itu yang akan meruntuhkan kerajaannya bermaksud akan membunuhnya, tetapi dicegah oleh Siti Asiyah. Semenjak itu tinggallah Musa bersama Siti Asiyah yang Firaun di istana. Dicarilah pula wanita yang menyusukan sekaligus mengasuh Musa. Banyaklah wanita-wanita yang bayinya dibunuh Firaun datang melamar, namun Musa tidak mau menyusu pada mereka. Setelah ibunya sendiri yang datang, barulah Musa mau menyusu. Setelah Musa menjadi dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugerahkan kepadanya pangkat kenabian, kecerdasan dan pengetahuan yang banyak ketika memberitahukan Musa bahwa pada pembesar Mesir telah bersepakat hendak membunuh Musa karena rahasianya membunuh orang telah diketahui. Maka Musa dengan penuh kekhawatiran keluarlah dari negeri Mesir. Sampailah Nabi Musa ke negeri Madian. Di sebuah mata air beliau menolong dua orang wanita yang akan meminumkan ternak mereka. Kedua wanita itu tidak bisa berdesak-desak dengan peternakan lain. Setelah itu beliau kembali duduk di bawah pohon. Tidak lama kemudian seorang dari kedua wanita itu datang lagi kepada Nabi Musa seraya berkata dengan perlahan dan penuh dengan rasa malu, "Bapakku yang sudah tua mempersilahkan Tuan datang ke rumah karena beliau hendak membalas budi Tuan yang telah meminumkan kambing-kambing itu." Sesampai di rumah wanita itu dan setelah Musa berjumpa dengan bapak wanita itu yang lain adalah Nabi Syuaib maka Musa pun menceritakan tentang hal ihwalnya. Nabi Syuaib berkata, "Jangan kamu khawatirkan. Sekarang kamu terlepas dengan tangan orang-orang zalim." Setelah itu tinggallah Nabi Musa bernama Nabi Syuaib. Pada suatu hari Nabi Syuaib berkata, "Aku bermaksud dengan menikahkan engkau dengan salah satu anakku yang menjadi mas kawinmu adalah pekerjamu menggembalakan kambing selama 10 tahun. Karena aku tidak akan memaksakan dan tidak akan memberatkanmu." Musa menyetujui perjanjian itu. Maka pernikahan beliau dengan seorang Nabi Syuaib. Maka Musa menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular bila dilempar dan tangannya bisa bercahaya putih. Kedua mukjizat inilah yang nantinya akan dipergunakan untuk melawan Firaun. Dan Allah pun mengangkat Harun, saudara Nabi Musa, yang menjadi nabi pula untuk membantu Musa dan menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.